Ex-Kapolres Ngada jadi tersangka kasus tindak asusila terhadap anak. Iya, kalian gak salah dengar ataupun baca kok smart viewers. Karena beragam komentar juga udah tercatat membanjiri unggahan soal kasus ini. Dengan mayoritas dari mereka, ya jelas marah-marah dan mengecam keras. Sebagai bagian dari masyarakat, komentar Binusian pun juga serupa. Nih, coba dengar kata beberapa dari mereka. Kali ini dengerin aja ya. Soalnya kalau kelihatan, ngeri-ngeri dicari. Karena orang yang harusnya melindungi aja malah kena kasus begini. Dari lubuk hati yang teramat dalam tuh sungguh kaget. Karena kan yang kita tahu, polisi itu tugasnya adalah mengayomi dan melindungi gitu loh. Sedangkan pada kasus ini, polisi khususnya Kapolres ini menjadi pelaku dari kasus kekerasan terhadap anak, dan itu jadi menambah deretan atau apa ya sebutannya ya, catatan panjang dari Polri tersebut gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat berkurang gitu kepercayaan terhadap Polri gitu. Secara pribadi tentunya ini kan instansi Polri lagi, kembali lagi Polri lagi, dan ini bukan kasus yang ecek-ecek gitu ya. Apalagi kan ini terkait dengan kemanusiaan anak-anak dan juga dan mungkin ada narkoba juga seperti itu. Ini jadi tamparan keras untuk instansi Polri, sangat memalukan sekali. Yang melakukannya adalah Kapolres di Ngada, di NTT, dan itu sangat benar-benar memalukan. Gue ini sangat menyayangkan sih, di level tertinggi itu saja bisa melakukan hal yang sangat keji seperti itu terhadap anak-anak, dan bahkan kita tahu beritanya, videonya itu disebarluaskan ke situs porno di Australia atau luar negeri. Benar-benar memalukan. Kita sebagai masyarakat sangat menyayangkan. Harusnya instansi Polri yang bisa memberikan kita kenyamanan, perlindungan, malah melakukan hal-hal yang sebaliknya atau menyakiti masyarakat. Jelas kasus ini membuat kita terkejut, alias shock. Terkait kasus ini sendiri, Komnas Perlindungan Anak pun mendesak instansi kepolisian untuk bisa menindak kasus ini secara tegas. Tapi langkah untuk mastiin kasusnya ditindak gimana ya? Karena kan kita nggak mau kalau kasus ini hilang dan menguap gitu aja. Ya, kami di Komnas Perlindungan Anak selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian, kemudian Direktorat PPA tentunya, dan pemerintah untuk memastikan bahwa kasus kekerasan ini harus diungkap secara transparan, dan kami selalu mengupdate dan mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus ini supaya memberikan efek jera kepada pelaku, terutama ini adalah bukan tindakan main-main, tindakan yang sangat biadab. Dan kami terus memantau sampai keputusan atau nanti di pengadilan memberikan keputusan yang ingkrah seperti itu. Artinya kami setiap saat mengupdate sampai diputuskannya keputusan yang mungkin memenuhi atau yang sesuai dengan tindakannya. Seperti itu. Terkait transparansi yang disebut tadi, sejauh ini sih kita bisa baca dan lihat ya, kalau AKBP Fajar Widya Dharma Lukman udah dicopot dari jabatannya. Tapi untuk vonis hukumannya belum ditentukan. Terkait ini, Binusian ada request sih. Kalau menurut aku hukuman mati itu cocok sih. Karena kenapa? Karena ketika kita cuman hanya kebiri dan segala macem itu yang orangnya nyatanya masih ada gitu, itu nggak membuat jerah kalau menurut aku gitu. Jadinya harus dihukum mati biar orang tuh berpikir dua kali untuk arah ke situ gitu. Menurut gue ini extraordinary crime, bener-bener parah banget ya. Menurut gue kebiri kimia. Untuk kasus ini tuh hukuman yang setimpal ya
sudah pasti hukuman mati. Karena ini benar-benar kejam ya, karena udah sampai menyangkut anak di bawah umur, apalagi sampai ada usia yang 3 tahun, itu kan kayak pola pikirnya di mana gitu loh. Anak sekecil itu berkelahi dengan Kapolri kan nggak baik gitu loh untuk mencontoh kepada masyarakat gitu. Aku berharapnya dia bisa dihukum kebiri kimia, tapi ya belum tahu gitu apakah institusi negara kita yang harusnya melindungi itu akan melakukannya atau dia nanti ketutup sama berita lain. Beberapa request hukumannya serupa juga dengan yang diajukan sama Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Bapak Agustinus Sirait. Kami kemarin sudah meeting di antara perwakilan kami ada di 12 provinsi dan 127 kabupaten kota. Kami merekomendasikan berdasarkan update berita yang kami terima, selayaknya Kapolres ini mendapatkan hukuman mati karena bukan tidak mendasar, ya. Kita di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016 di situ tegas disebutkan dan Kapolres ini memenuhi unsur untuk itu. Pertama, korbannya lebih dari 3 orang. Kemudian korban juga merasakan dan mendapatkan efek trauma yang berat. Kemudian yang paling menyedihkan adalah bagaimana mungkin seorang Kapolres Polri yang harusnya melindungi anak-anak dari kasus kekerasan, tapi Kapolres sendiri yang melakukan tindakan biadab ini. Dan ini bukan permintaan yang berlebihan menurut kami. Agar melalui tayangan ini kami meminta kepada Kapolri Bapak Listio Sigit agar memberikan jatuhkan hukuman mati. Bahkan sesuai dengan PP itu dapat ditambahkan hukuman suntik kimia kebiri. Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak juga bisa ditambahkan juga memenuhi unsur karena beliau merupakan institusi Polri yang harusnya melindungi anak dari kasus kekerasan, bisa ditambahkan 1/3 dari hukuman pidana pokok nantinya. Dan kami akan berjuang terus tentang ini tidak boleh terjadi dan sangat melukai hati kami dan kita semua. Ya, semoga sih hukumannya yang diberi nanti memang setimpal, agar kasus serupa nggak terjadi lagi karena para calon pemangsanya akan berpikir 2 kali. Tapi untuk ini, kita sebagai Smart Viewers juga harus mengambil langkah bersama sih. Kami mempunyai campaign bahwa kami menjalankan gerakan nasional memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Dimulai dari mana? Kita juga harus sadar buat para orang tua, ayah dan ibu. Kasus kekerasan yang kami tangani selama ini, kalau kita kembalikan faktor terbesar itu terjadi di mana? Adalah terjadi di rumah. Artinya semua itu bermula dari rumah. Banyak orang tua yang tidak sadar, seperti tidak mempunyai waktu untuk bisa mendidik anak-anaknya, memberikan pengertian anak-anaknya. Dan ini tentunya seharusnya malah orang tua saat ini mempunyai beban yang berat dengan teknologi semakin maju, kemudian teknologi digital yang sangat mempunyai efek yang sangat tidak baik untuk tumbuh kembang anak. Itu kami minta perhatian terbesar itu kita mulailah dari rumah. Lalu kemudian berikutnya kita bangkitkan juga semangat gotong royong. Kami juga punya campaign kecil sebetulnya yang kami sebut dengan gerakan masyarakat sekampung. Bagaimana seluruh masyarakat di tingkat RT RW mempunyai kepedulian minimal itu melapor. Yang paling sederhana sebetulnya bisa melapor ke Babinsa, kemudian ke kepolisian, dan tentunya banyak juga organisasi yang atau pegiat perlindungan anak yang mempunyai fokus untuk kasus kekerasan terhadap anak. Dan kami, Komnas Perlindungan Anak, juga membuka layanan
pengaduan bisa melalui hotline service, bisa juga DM ke Instagram kami. Juga saya juga meminta kepada mahasiswa, kepada terutama kampus BINUS yang telah melahirkan generasi muda yang profesional, terutama di bidang IT, teknologi informasi. Mungkin nggak bisa dibantu lewat teknologi, dibuat sistem deteksi sejak dini agar mencegah, bagaimana caranya mencegah kasus kekerasan dan eksploitasi anak ini bisa diantisipasi dengan bantuan teknologi. Jadi yuk lindungi bersama.